Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lana biya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa selalu diberkahi. Dan berdoalah kepada Allah ketika mau melaksanakan sesuatu, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita berdoa semuanya agar orang tua kita selalu diberikan kesehatan, agar senantiasa dipanjangkan umur, agar dimudahkan segala rezeki orang-orang tua kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula jaga kondisi kalian seluruhnya di rumah. Harap ketika keluar rumah pakai masker, katanya pakai masker. Dan kita berupaya untuk menjauhi dari segala macam penyakit, dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah. Pada kesempatan yang amat indah ini, mempersingkat waktu buat ada anakku sekalian. Tentunya kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dari ajaran baru kemarin, dari semester 1 2 bab pertama 2 3 4 5. Beberapa pelajaran yang telah kalian baca-baca, dan mungkin nanti tentunya dengan keterangan-keterangan yang ingin ada yang bertanya dan lain sebagainya, mungkin mudah-mudahan kita segera bertatap muka seperti mana biasanya kalian belajar waktu kelas 1 2 3 4 5. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua agar senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan kita bersyukur kepada Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang ini penyakitnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Dan pada kesempatan yang amat indah ini, mungkin yang minggu kemarin tentang menghafal doa-doa. Lanjut kemarin pendalaman bab 1 2 3 4 itu tolong dibaca-baca. Karena sekarang sudah masuk bab kelima dan keenam. Di situ bab kelima, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ambil dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikutilah ajaran-ajaran Rasulullah. Ikutilah dengan perlahan, dengan sedikit demi sedikit apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah. Agar apa? Agar senantiasa kita paling tidak menjadi panutan bagi orang banyak. Dan mudah-mudahan ketika itu kita lakukan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan hidup kita semakin selamat dunia dan di akhirat. Tolong dibaca bab 5 keteladanan itu lebih dalam lagi, bagaimana Rasulullah SAW. Dan saya tidak mengajarkan muluk-muluk, yang diajarkan mulailah bertahap dan bertahap dan bertahap. Bagaimana caranya? Ketika kalian ingin melaksanakan kegiatan, ketika kalian ingin melaksanakan aktivitas, senantiasa kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar keberkahan selalu ada pada kita. Ya, ingat, doa-doa yang telah diberikan ataupun doa-doa yang belum diberikan ataupun yang kalian ketahui, tolong dihafal. Doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa ambil air wudu, doa setelah ngambil air wudu, doa keluar rumah, tolong dihafal. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi dicintai di dalam hati, dihafal di dalam hati dengan baik-baik. Mudah-mudahan hafalannya semakin membaik. Untuk itu, anak-anakku sekalian di rumah, lanjut yang keenam, itu indahnya saling membantu. Dalami saling membantu antara sama. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah pahala bagi kita semua senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Dengan itulah kita dapat saling tolong menolong. Untuk itu dibaca-baca dan dipahami bab 1 2 3 4 5. Tentang tambahannya lagi apa? Tambahannya itu untuk menghafal daripada doa-doa harian. Dan jangan lupa selalu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam, itu pesan saya. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam, itu yang mesti didalami, itu yang mesti dilakukan. Kenapa? Itu kewajiban bagi kita semua. Saya tidak untuk harus kalian pintar dan segala macam. Saya ingin kalian menjadi orang yang cerdas, dapat memahami
dapat mengetahui dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citain, mungkin harapan kalian ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang kaya, tapi dengan itulah kalian beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga senantiasa dikabulkan. Jangan sekali-kali hanya kita seumpama kita lagi sudah kepepet baru ingat dengan Allah. Ketika kita minta bantuan orang baru kita baik-baik kepada orang lain. Itu jangan. Mulailah dari sekarang, mulailah dari kecil, senantiasa untuk saling membantu menjalankan perintah Allah. Semoga apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Saya berpesan kepada kalian sekali lagi, ketika melaksanakan sesuatu, hendaklah dengan rasa cinta. Ketika kalian belajar agama, ini adalah pelajaran kalian sendiri. Belajarlah dengan sebaik-baiknya karena cinta. Bukan dikarenakan takut dengan guru, bukan dikarenakan takut sama orang tua, tapi dikarenakan kamu cinta dengan pelajaran itu tersebut. Apapun pelajarannya, kalian cintailah. Mudah-mudahan ini membuat kalian dapat berpikir dengan baik. Kenapa? Saya berharap kalian menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi yang islami, generasi-generasi yang beriman. Kenapa? Di beberapa tahun ke depan, berapa tahun yang akan datang, mungkin 2020, 2030, kalian yang akan menggantikan pemimpin di negara ini. Kenapa? Kalian adalah generasi bangsa. Kalian adalah penerus bangsa. Kalian adalah harapan bangsa. Kalian adalah cita-cita bangsa. Ketika kalian runtuh, ketika kalian salah menetapkannya, maka kalian akan menghancurkan generasi kalian sendiri. Berupayalah sekarang menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman. Kenapa? Sudah jelas kata Allah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia, bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan di akhirat, bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan keduanya, bil ilmi, dengan ilmunya dunia dan ilmunya akhirat. Di sinilah sudah jelas bahwasanya kalau kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tentunya kalian disuruh, dipatutkan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus ilmu agama, untuk menerapkan di dalam diri kita, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kalian bisa adil. Kenapa? Tugas kita, tugas manusia, tugas saya, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin generasi-generasi yang adil, yang beriman. Itu sangat sulit, susah untuk dicari saat ini. Marilah sama-sama, jadikanlah diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita. Kita berupaya, walaupun kita masih banyak kesalahan, kekhilafan. Dan alhamdulillah bagi kalian, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, yang sedang belajar, disitulah tanamkan pada diri kalian. Karena kalian masih suci, tanpa dosa dan tanpa noda. Tapi ketika kalian menginjak dewasa nantinya, kalian tanggung akibat dosa-dosa perbuatan kalian sendiri. Yang saya harapkan, kalian adalah generasi, saya yakin kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang soleh dan soleha, guna untuk generasi bangsa dan seterusnya. Mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanamkanlah. Saya hanya berpesan kepada kalian semuanya, pelajarilah dengan sebaik-baiknya, karena ikhlas, karena Allah Ta'ala, tidak ada karena siapa-siapa. Karena kita melaksanakan ibadah, ketika kita ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah, karena Allah Ta'ala. Paham anak-anakku sekalian? Silahkan sama-sama baca. Tidak perlu harus di ini, oh saya harus dites, oh saya harus di ini. Tidak perlu. Ujian yang paling terberat adalah ketika nantinya kita diuji oleh Allah. Mohonlah kepada Allah, semoga nilai-nilai kalian pun juga menjadi lebih baik, tidak nyontek dan lain sebagainya. Kita berupaya menjadi orang terbaik. Apakah saya baik? Belum tentu. Apakah kalian baik? Belum tentu di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah, ketika kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, kita akan lebih mulia di hadapan Allah, dan kita bisa baik dan bisa mulia melebihi daripada malaikat. Kita bisa hina melebihi daripada setan. Kita tidak mau menjadi setan. Paling tidak kita berupaya menjadi orang yang baik, lebih baik ke depannya. Itu harapan kita semua, hadirin anak-anakku sekalian. Makanya daripada itu, silahkan kalian baca pelajaran ini dengan sebaik-baiknya, karena kondisi
karena kondisi tidak mengizinkan kita untuk bertatap muka, hanya bisa melalui handphone, hanya bisa melalui Zoom, hanya bisa melalui aplikasi, hanya bisa mengirimkan tugas, tapi itu semuanya tidak bisa 99%, cuma hanya secuil. Dan itu merupakan membuat kita agar lebih berpikir lagi bagaimana kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, cobaan penyakit yang diberikan oleh Allah kita syukuri dengan cara menjalankan perintah Allah, berdoa kepada Allah agar penyakit ini hilang di permukaan bumi ini, di negara kita ini, wabil khusus di negara kita. Kita berdoa kepada Allah. Wala in kafartum, barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah. Sini banyak sekali bagaimana kita ketika engkau kufuri nikmatku, kata Allah, inna adzabil syadid, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Itu yang kita takutkan dan kita khawatirkan ketika kita termasuk hamba-hamba yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur atas kenikmatan oleh Allah. Biarkan orang berkata apa, yang penting dalam hati kita ada lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ayo sama-sama kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyati abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyati abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Berselawatlah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan, apa yang diharapkan orang tua kita, karena kita selaku anak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk itu selalu berdoa dan selalu berselawat. Ambillah apa-apa selawat yang baik, bukan nyanyian yang tidak baik. Dan mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Yakin, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan. Marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik.